Jadi pelaksanaan haji dan umrah Bapak Haji Syihab, yang kami hormati Bapak-Bapak calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ketemu lagi. Kemarin kita menasik tingkat kecamatan, kemudian dilanjut untuk tingkat kabupaten. Yang insya Allah pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang kebijakan pelaksanaan haji. Next, Bapak. Nah ini, jadi mohon maaf yang sebesarnya seyogyanya pada hari ini saya sampaikan juga yang untuk menyampaikan manasik atau kebijakan ini Kabid Yankes ternyata beliau hari ini diundang untuk menghadiri kegiatan di Jakarta. Jadi kami disuruh untuk menyampaikan materi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi tidak berusaha kan? Ya, jadi identitas kami nih untuk instansi Rumah Sakit Jagoy Babang. Nah ini, lanjut Bang Amar. Kita diberi 1 jam. Nanti dinamika penyelenggaraan kesehatan haji, Bapak-Bapak Ibu, inilah salah satu syarat warga negara yang terdaftar diberangkatkan jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama ini umur 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua memenuhi persyaratan kesehatan, ini yang paling penting. Semari kita dorong semua kawan-kawan jemaah haji supaya syaratnya istitoah. Yang ketiga syaratnya yang paling pokok ini adalah melunasi BPIH. Tidak dilunasi tidak juga bisa berangkat. Nah, udah sehat baru bisa dilunasi untuk setoran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke sini udah melunasi setoran BPIH. Yang keempat, belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah paling singkat 10 tahun sejak ibadah haji terakhir. Jadi ada kawan kita tahun kemarin, tahun 2023 yang seyogyanya beliau harus berangkat bersama istrinya. Karena beliau sudah 10 tahun berangkat, ternyata kurang setahun lagi. Akhirnya tahun 2024 baru suaminya berangkat. Yang tadinya mau sama-sama istri ternyata tidak bisa. Nah ini syaratnya harus 10 tahun. Kemudian ini ada undang-undang yang mengatur tentang penetapan istitoah kesehatan sebagai syarat pelunasan BPIH. Ini surat edaran tahun 2018, mungkin untuk ini sudah diperbaharui lagi. Kemudian peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2016 tentang mengatur tentang pemeriksaan dan pembinaan kesehatan bagi jamaah haji agar dapat memenuhi syarat istitoah kesehatan. Yang kemarin kita genjot-genjot semua kawan-kawan ya, alhamdulillah walaupun kemarin ada 1, ternyata udah kita genjot lagi perbaharui semuanya istitoah, ada istitoah dan ada istitoah dengan bantuan obat atau peralatan atau orang. Lanjut Bang Amar. Nah ini dari dinamika. Nah ini kemarin sudah kita sampaikan juga untuk prinsip kesehatan haji. Ini pada dasarnya jemaah haji dapat menjalankan ibadah tanpa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Mulai dari pembinaan, pelayanan, perlindungan. Jadi ini ada 1 tahap lagi untuk kita laksanakan yang insya Allah pada siang hari ini nanti akan kita lakukan perlindungan jemaah haji termasuklah pemberian vaksinasi. Yang insya Allah hari ini, mudah-mudahan hari ini bisa semuanya divaksinasi. Lanjut Bang Amar. Saya santai aja Bu ya. Nah ini tujuan penyelenggaraan kesehatan haji. Ini dari Undang-Undang Permenkes nomor 62 tahun 2016 ini, yang pertama adalah mencapai kondisi istitoah kesehatan jemaah haji. Mulai Bapak Ibu daftar, saat daftar awal udah diperiksa kesehatannya, udah dipantau selama sekian tahun untuk menuju istitoah kesehatan haji. Jadi syarat pendaftaran awal kan perlu
diminta SKD dari untuk mengisi sekolah sampai ibu persiapan haji sampai pemberangkatan dan kepulangan. Yang kedua adalah mengendalikan faktor risiko kesehatan haji. Jadi faktor-faktor risiko supaya jamaah yang tadinya ada hipertensi, ada diabetes mellitus, atau penyakit kencing manis, kemudian ada gastritis, ada gangguan jantung dan lain sebagainya, ini akan dikendalikan, akan diobati atau mengendalikan faktor risiko itu. Jangan sampai faktor-faktor tadi dapat memperberat jamaah haji sehingga jamaah haji tidak bisa berangkat. Yang ketiga adalah menjaga agar jamaah haji dalam kondisi sehat selama di Indonesia, selama di perjalanan dan di tanah suci sampai kepulangan jamaah haji. Ini akan dikawal, tadi sudah disampaikan Pak Trisno bahwa petugasnya 2 dokter, 1 tugas ketua kloter, 1 pembimbing haji, dan 3 TPHD. Yang keempat, mencegah terjadi transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar atau masuk Indonesia oleh jemaah haji. Di sana bapak-bapak, ibu-ibu tahu bahwa di sana ada kumpulan semua manusia dari berbagai negara yang adat istiadatnya, pola hidupnya, tata adanya ini berbeda dengan jamaah-jamaah haji Indonesia. Kalau dari Afrika, Amerika, Eropa, dan lain sebagainya. Yang di sana dengan iklim yang berbeda, dengan penyakit yang berbeda juga. Kemudian lanjut, ini faktor-faktor penyelenggaraan kesehatan haji di Indonesia. Jadi kesehatan haji ini yang pertama ini dukungan masyarakat atau ulama. Nah ini kita kerjasama dengan ulama, dengan Kemenak untuk pemeriksaan kesehatan haji. Yang kedua, komitmen politik. Ini berubah-ubah aturan dari Kemenkes ini. Pada sebelum-sebelumnya dulu kita menggunakan buku hijau aja, nggak perlu MCU, hanya pemeriksaan biasa-biasa aja. Setelah aturan berubah, bapak-bapak, ibu-ibu, diperketat lagi. Pada tahun 2023, 2024 udah diwajibkan untuk pemeriksaan MCU. Dan sistem Siskohatkes terintegrasi dengan Siskohat. Nah ini komitmen politiknya. Kemudian yang ketiga adalah integrasi sistem kesehatan haji dengan sistem layanan umum. Kalau kesehatan bacanya adalah sistem layanan umum, sistem kartu sehat biasanya itu adalah kartu sehatnya. Yang keempat adalah pengetahuan sikap perilaku masyarakat jamaah haji. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, pengetahuan ini kadang kalau kita lihat di sini pada dasarnya udah pendidikannya, alhamdulillah banyak pegawai negeri yang ikut jamaah haji. Jadi pengetahuan sikap perilaku masyarakat ini juga akan mempengaruhi dari kesehatan haji. Lanjut Bang Amar, karena materi ini banyak sampai jam berapa kita? Jadi tidak bosan-bosannya. Nah ini faktor-faktor kesehatan haji jamaah haji di Arab Saudi. Kalau kita lihat ibadah haji ini berkaitan dengan berkumpulnya massa orang-orang. Kemudian ibadah haji berkaitan dengan perjalanan. Kalau kita perjalanannya dari rumah menuju Kabupaten Bengkayang, nanti Kabupaten Bengkayang menuju Pontianak, Pontianak menuju Batam, Batam menuju Arab Saudi dan sebaliknya. Kemudian ibadah haji juga berkaitan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, lingkungan sosial, fasilitas pelayanan kesehatan, penyakit baru eksaserbasi semakin berat. Karena penyakit baru ini tahun 2020 kemarin ini COVID-19 sampai 2021 akhirnya jemaah haji tidak ada yang diberangkatkan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 itu pun berangkatnya hanya terbatas yang betul-betul sehat. Kemudian baru tahun 2023 kuota kita udah full kembali seperti semula. Ini akibat COVID-19. Akibat penyakit ini akan dapat timbulkan ada yang dirawat dan ada yang meninggal.
sehingga rukun dan wajib haji tidak dijalani. Nah ini akibat penyakit tadi, akhirnya pelaksanaan ibadah haji juga akan terpengaruhi. Syaratnya di sini adalah untuk menuju istiqoah kesehatan haji. Mungkin lanjut lagi Bang, masih banyak banget. Nah ini bagan. Kalau kita lihat periode penyelenggaraan haji dan faktor risiko kesehatan yang mempengaruhi faktor risiko pada saat pra-embarkasi, sebelum diembarkasi Batam, biasanya syarat untuk menentukan keberangkatannya ini yang paling pokok itu di embarkasi Batam. Bapak-bapak kalau di Pontianak, pokoknya diloloskan, biasanya diloloskan semua. Tetapi kalau di Batam ini diperketat, apakah layak untuk melakukan penerbangan berikutnya untuk ke Jeddah. Makanya semuanya lagi diperiksa, mulai dari kesehatan sampai ke barang bawaan yang sekecil pun diperiksa, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kedua, faktor risiko embarkasi dan keberangkatan. Faktor risiko di Arab Saudi ini yang sangat berat. Kalau dari Arab Saudi ya kita pasrahkan, kita ikhlaskan. Kadang-kadang tadi di Indonesia-nya sehat, ternyata setelah di Arab Saudi karena iklimnya begitu panas, begitu menyengat, yang tadinya sehat karena ada masalah penyakit tadi risiko tinggi, ini menyebabkan terjadinya penyakit yang tak diduga-duga. Yang paling banyak adalah stroke setelah diembarkasi di sana. Lanjut lagi Bang Amar. Untuk mengendalikan faktor risiko dan determinan kesehatan haji, ini ada beberapa yang harus kita lakukan, harus kita putus mata rantainya. Yang pertama adalah faktor risiko kesehatan haji, ini lingkungan, lelah, dan dehidrasi. Ini harus kita kontrol atau kita kendalikan. Kemarin sudah kita sampaikan tip-tip saat pelaksanaan kesehatan haji, bagaimana kita mengatasi suhu panas, untuk lansia, stres, penyakit atau pengendalian penyakit yang menular maupun yang tidak menular. Sudah kita sampaikan kemarin melalui manasik haji. Kemudian faktor resiko kesehatan haji juga akan kita kendalikan, lingkungan, sosial, lelah, dan dehidrasi. Ini saat determinan. Kemudian di Indonesia sampai di Arab Saudi. Jadi untuk perjalanan untuk jamaah haji seluruh Indonesia ini lebih kurang 70 hari. Dari mulai tanggal 2 sampai tanggal terakhir, mungkin sampai bulan Juli itu biasanya dihitunglah 70 hari. Mulai datang sampai pulang untuk jamaah haji seluruh Indonesia. Tapi untuk satu kloter biasanya perjalanan haji ini lebih kurang 42 hari. Lanjut Bang Amar. Nah ini jemaah haji meninggal dunia atau sakit kronis ini bisa digantikan keluarga yang lain. Jadi ada beberapa jemaah kita yang meninggal kemarin karena kebijakan yang dulu-dulunya tidak bisa digantikan, yang sekarang karena mulai tahun 2023 kemarin nih. Nah, jamaah haji bisa digantikan keluarga yang misalnya udah pendaftaran sampai tahun ini juga ada yang jamaah yang daftaran jamaah haji kita yang meninggal, ada beberapa sebagai pengganti dari mahram. Oke, lanjut Bang Amar. Nah ini yang sering kita lakukan kemarin untuk menuju pemeriksaan kesehatan istiqoah. Jadi yang kita lakukan berdasarkan Permenkes nomor 15 tahun 2016, ini jemaah haji dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kalau dilakukan pemeriksaan kesehatan memenuhi syarat istiqoah, langsung pelunasan. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak istiqoah, tidak bisa melakukan pelunasan. Nah ini lanjut lagi Bang Mar. Nah ini jadi setiap tahun berubah-ubah. Jadi integrasi Sikhab dengan Sinkarkes, ya, sistem kesehatan haji dan sistem kesehatan KAR. Apa itu KAR? Sinkarkes. Nah, Sinkar.
Jadi Siskohat dengan singkatnya dapat dilakukan untuk banyak hal yang terkait pelayanan kesehatan haji untuk jemaah haji Indonesia. Hal ini dapat mengakses proses yang duplikasi dilakukan baik pada saat vaksinasi, pemeriksaan kesehatan embarkasi, hingga pemantauan kesehatan jemaah haji setelah pulang dari tanah air. Jadi sekarang vaksinasi sistemnya sudah digitalis surat keterangan vaksin. Mulai kita kemarin COVID sudah sistem digitalisasi. Kemudian juga nanti vaksin meningitis yang sama polio juga dimasukkan dalam sistem digitalisasi. Jadi digital masukkan ke aplikasi itu bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan embarkasi. Kesehatan jemaah haji untuk menentukan layak atau tidak layak terbang dan pelayanan kesehatan di embarkasi. Jadi biasanya layak dan tidak layak karena kita termasuk embarkasi Batam, nanti pemeriksaannya di Batam. Jadi layak atau tidak layaknya di Batam nanti. Kalau di Pontianak hanya transit saja. Yang ketiga ada pemantauan kesehatan jemaah haji. Kesehatan jemaah sebelum masuk embarkasi nanti akan dipantau selama di embarkasi sampai pemulangan jemaah haji. Yang ketiga adalah K3JH digitalisasi. Ini pemantauan surveillance kesehatan jemaah haji setelah pulang nanti. Dimasukkan juga dalam sistem digitalisasi. Lanjut Bang Ahmad. Nah ini alur data proses dalam sistem ini, penginputan mulai sebelum keberangkatan, data medical check up jemaah haji, kemudian data resume medis, elektronik rekam medis jadi pelayanan kesehatan. Ini masuk ke data yang di backup terintegrasi sistem Satu Sehat. Kemudian jemaah haji membuat IPS ini, salah satunya ada Sehat mobil. Kalau biasanya kita download sistem mobil, sama IPS QR atau kode barcode, nanti di kartu haji juga akan nampak sistem barcode ini, mungkin dari petugas kesehatan. Lanjut Bang Ahmad. Jadi integrasi Siskohat dan Satu Sehat ini digitalisasi data vaksin jamaah haji. Vaksin kita ada 2 vaksin yang diwajibkan tahun ini, adalah vaksin meningitis dan vaksin polio, yang insya Allah akan ini rentetan yang terakhir dari pemeriksaan kesehatan. Ini akan kita laksanakan siang nanti. Hal ini bisa dilakukan dengan integrasi sistem Siskohat atau Sinkarek atau Satu Sehat. Nah ini data vaksin jamaah haji dari Siskohat masuk ke Satu Sehat. Jadi nanti akan dientry setelah dilakukan vaksin, kita masukkan datanya, nanti akan diinput di sistem kesehatan jamaah haji. Ini akan link ke Satu Sehat, bisa dilihat. Jadi semua data resume medis atau semua vaksin bisa nampak di Satu Sehat atau diklik NIK. Jadi status bapak-bapak, ibu-ibu atau riwayat penyakit bisa dilihat dengan ngeklik NIK sesuai NIK masing-masing untuk melihat status kesehatan jamaah haji yang terintegrasi secara nasional dan internasional. Lanjut bagaimana? Nah ini penggunaan Satu Sehat jamaah haji. Nanti yang biasanya dulu kita bawa banyak kartu pada tahun 2023 dari kartu jamaah haji, kartu kesehatan, kemudian kartu vaksinasi. Ternyata pada tahun 2024 sudah disederhanakan. Jadi penggunaan kartu jemaah haji Indonesia yang di sini sudah mencakup kesehatan, kemudian Kemenak terintegrasi. Nah ini kolaborasi dengan Kementerian Agama, satu kartu untuk semua. Kartu dicetak oleh Kementerian Agama, berisi kode barcode di halaman depan. Tuh, halaman depannya yang bisa diakses oleh aplikasi Haji Pintar. Bisa ke bapak-bapak diinstal nanti di HP Android, bisa diinstal Haji Pintar. Kemudian Siskohat dan QR di halaman belakang yang bisa dibaca oleh IPS. Nih, terdapat tanda resti bulat merah warna lain atau warna lain.
Kalau kita ini terdapat ada 3 warna. Kalau warnanya merah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah warna resiko tinggi. Warna kuning, resiko rendah. Dan warna hijau, sehat. Nah, ini kalau ada 3 kode ini, kalau ini yang kalau ada ditemukan jamaah haji, kalau kita lihat ada resiko kuning di barcode di kartu hajinya, ini jamaah haji harus diprioritaskan. Ini untuk pendamping haji, misalnya nggak tawaf, nggak melakukan umrah atau tasai atau melempar, ini dibantu. Kalau udah ini didulukan untuk masuk mobil. Nah, ini kalau kita lihat barcode di tanda pengenal akan digantung di kartu yang harus dipakai setiap hari oleh jemaah haji. Kalau lihat tanda merah harus disegerakan itu. Jadi kemarin kita hasil rekapan untuk jemaah haji Bengkayang yang resipi berat ini lebih kurang ada 8-9 orang yang harus diprioritaskan karena berkaitan dengan diagnosa penyakit. Lanjut Bang Abang. Nah, lalu pemeriksaan pelunasan kesehatan jemaah haji. Jadi data jemaah haji atau estimasi berangkat atau cadangan, kalau kita lihat di pertama adalah masuk ke dalam Siskohatkes. Kita lakukan pemeriksaan kesehatan hingga penetapan istiqoah. Jadi kemarin kita lakukan pemeriksaan setelah diperiksa jemaah haji, lengkap pemeriksaannya mulai dari pengkajian fisik, kemudian pengkajian kejiwaan, kognitif, aktivitas, sampai MCU. Setelah kita periksa belum nampak, setelah disubmit dikirim ke pusat barulah nampak status daripada jamaah istiqoah atau tidak istiqoah. Kemudian setelah kita submit, ini data akan diimpor ke Siskohat atau Sistem Penyelenggara Ibadah Haji Republik Indonesia. Nah, ini yang bisa diimpor ke Kemenak. Kemudian setelah Kemenak, ini akan ke impor lagi ke sistem bank atau sistem pelunasan BPIH jemaah haji. Jadi jemaah-jemaah yang statusnya udah istiqoah akan nampak di sistem bank. Kalau tidak istiqoah berarti tidak bisa melakukan pelunasan. Nah, ini lanjut Bang Amar. Kasus saat pelunasan. Karena kemarin kita genjot terus. Yang pertama, hasil pemeriksaan belum diinput ke Siskohatkes. Jemaah membawa bukti hasil pemeriksaan kesehatan, tapi jemaahnya belum diinput juga, belum bisa melakukan pelunasan. Yang kedua, hasil pemeriksaan sudah diinput tapi belum ada di Siskohat. Kita sudah input, tetapi provinsi tidak mengirim datanya karena data diinput di hari yang sama dengan pelunasannya. Kemudian disediakan fitur akses jemaah atau sifat pusat dan bank. Kemudian jemaah dengan lebih dari 1 nomor porsi juga akan berpengaruh. Jemaah seharusnya membawa nomor porsi yang digunakan untuk pelunasan. Jemaah pendamping sama-sama lansia. Jadi lansia tidak istiqoah. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah bank tidak tahu cara menarik data update hasil pemeriksaan kesehatan haji di sistem Siskohat. Tempat pemeriksaan kesehatan yang tutup lebih awal. Jemaah diupdate data dari istiqoah sementara menjadi istiqoah. Kemudian pelimpahan porsi jemaah wafat. Nah, ini jadi kendala saat pelunasan. Lanjut Bang Amar. Next. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama, biasanya untuk pendaftaran dulu kita dalam aturan ada pemeriksaan tahap pertama sebelum pemberangkatan, tapi sudah ditentukan. Kemudian saat menjelang 3 bulan sebelum pemberangkatan, pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Jadi untuk pertama saat bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengajukan pendaftaran jamaah haji. Jadi untuk dapat dilihat penetapan diagnosa kesehatan, penetapan risiko, rekomendasi saran atau tindak lanjut. Jadi selama pemeriksaan pertama inilah yang kita pantau. Lanjut lagi Bang.
Pemeriksaan kesehatan tahap kedua atau ditetapkanlah istiqoah. Ini memenuhi syarat istiqoah kesehatan haji, memenuhi syarat istiqoah kesehatan haji dengan pendampingan orang, alat, obat-obatan, tidak memenuhi syarat istiqoah kesehatan haji untuk sementara, maksudnya ada berkaitan dengan penyakit kemarin dari jamaah-jamaah haji tidak memenuhi syarat istiqoah kesehatan, misalnya ada penyakit TBC. Jadi sampai penyakit, jadi tidak memenuhi syarat sementara, misalnya penyakit TBC sampai dia sembuh, dinyatakan sembuh dari TBC, baru memenuhi syarat istiqoah dengan obat-obatan. Kemudian tidak memenuhi syarat istiqoah kesehatan haji. Nah ini tidak memenuhi syarat istiqoah kesehatan haji untuk sementara, tidak memiliki sertifikat vaksin internasional, menderita penyakit tertentu yang berpeluang sembuh, misalnya TBC tadi. Jadi sertifikat vaksinasi internasional kemarin berkaitan dengan COVID, atau yang sekarang ini kalau tidak divaksinasi meningitis atau polio juga termasuk tidak istiqoah sementara sampai jemaah haji bisa dilakukan vaksinasi. Ya insya Allah pada siang hari nanti semua jamaah, diharapkan semua jamaah haji mudah-mudahan dapat semua bisa diimunisasi vaksinasi meningitis dan polio. Nah ini kita masih ada waktu lebih kurang 1 bulan nih dari pemberangkatan tanggal 29 ya. Insya Allah lah semuanya bisa. Yang penting ibu-ibu rutin kontrol, misalnya yang darah tinggi di atas 180, ini biasanya dokter tidak mau memberikan vaksinasi, mendapat di bawah 180 ataupun normal. Mudah-mudahan hari ini jangan sampai ada yang masih tensinya 200 lebih, ya bisa ditunda vaksinasinya sampai nanti seminggu atau 2 minggu tensinya turun baru bisa divaksinasi. Yang ketiga, suspek atau confirm penyakit menular yang berpotensi wabah. Misalnya di sini penyakit hepatitis. Biasanya penyakit hepatitis sampai betul-betul bersih serumnya. Kemudian kalau HIV, AIDS dari serumnya juga tanda-tanda udah penurunan kadar hanunya. Kemudian psikosis akut, ini gangguan psikosis ini biasanya gangguan jiwa akut, gangguan jiwa berat. Kalau udah rutin minum obat teratur, insya Allah bisa sembuh juga. Kalau masih dinyatakan psikosis akut, gangguan berat, ini tidak bisa juga berangkat. Ini dibuktikan oleh dokter kejiwaan nanti baru memberikan surat rekomendasi. Nah ini kita juga alhamdulillah bergayang ini aman. Yang kelima, fraktur tungkai yang membutuhkan imobilisasi, penyembuhan atau pergerakan tungkai kaki. Nah ini sementara sampai frakturnya betul-betul udah remodeling penyambungan. Kalau masih pada saat fraktur juga termasuk isolasi sementara. Hamil yang diprediksi usia kehamilan pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu. Nah ini kalau ibu-ibu yang usia subur hamil pun tidak juga bisa berangkat, ditunda tahun depan. Ya insya Allah nanti kita lakukan rapid test lagi sebelum dilakukan imunisasi bagi ibu-ibu yang usia subur. Kalau ditentukan hamil ternyata tidak juga bisa berangkat, tergantung hamil tadi di bawah 14 minggu atau lebih dari 26 minggu. Lanjut Bang Amar. Nah ini tidak memenuhi syarat istiqoah kesehatan haji. Bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu kemarin kita memang ada kondisi klinis yang mengancam jiwa, antara lain penyakit paru obstruksi kronis PPOK derajat 4 stadium 4. Ini yang mungkin harus menggunakan oksigen terus-menerus. Kalau yang ini, kalau ini termasuk gagal untuk berangkat. Gagal jantung stadium 4 yang terus menggunakan alat bantu. Kemudian gagal ginjal kronik stadium 4
dengan peritoneal dialisis atau hemodialisis reguler, dah cuci darahnya dah lebih cepat lagi, yang 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Yang mudah-mudahan di jamaah kita tidak ada. Kalau udah cuci darah juga tidak bisa berangkat. AIDS stadium 4 dengan infeksi opportunistik atau ada infeksi bawaan seperti udah AIDS ada TBC-nya lagi. Stroke hemoragik, luas stroke yang pendarahan, kadang-kadang udah betul-betul tidak agak sadar. Nah, dah stroke hemoragik pendarahan di otak yang luas. Nah ini yang kedua, gangguan jiwa berat atau skizofrenia berat, demensia berat, dan retardasi mental berat. Nah ini yang kemarin kita ada satu kasus kemarin disuruh jawab tanggal lahirnya, tidak bisa jawab tanggal lahir. Ternyata kawan di puskesmas nulisnya tidak bisa jawabannya salah. Setelah di-upload ternyata termasuk demensia berat dengan 10 pertanyaan kemarin dari nomor 1 sampai nomor 10. Dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4, apabila ada salah satu yang salah dalam jawabannya udah termasuk demensia berat. Nah ini kita pun tidak cross check, saya pun tidak cross check, yang kawan di puskesmas juga nulis apa adanya. Akhirnya kita minta ke pusat untuk ngemis-ngemis supaya jemaah ini betul-betul masih sehat. Alhamdulillah satu jemaah pun yang tadi yang dinyatakan tidak istilah bisa berangkat pada tahun ini. Ini data yang akan diedit di jemaah. Jadi screening kesehatan jemaah haji itu akan dimasukkan ke dalam sistem ASIK atau SIMPUS. Pemeriksaan kesehatan, obat rutin, vaksinasi, pembinaan, obat rutin, dan data alergi jamaah haji. Ini yang kita akan inputkan ke sistem Siskohat. Jadi kawan-kawan kemarin untuk jamaah haji kita minta lagi untuk mengirimkan obat bawaannya. Mudah-mudahan ada kalian yang mengirimkan dari minyak angin, minyak gosok, obat sakit perut, atau vitamin. Nah, nanti kita ini belangko yang akan digunakan kajian ini yang kita gunakan untuk pengkajian. Lanjut lagi Bang Amar. Ini kognitif ada 10 pertanyaan. Ini pemulihan untuk pemeriksaan kognitif juga. Nah, ini minfok aktivitas daily yang kita kemarin ditanyakan. Yang ini adalah aktivitas living ATM. Lanjut, ini sudah kita sampaikan kemarin. Untuk jemaah haji sebenarnya 62, ternyata kita hanya 51 reguler, kemudian 1 lansia, kemudian yang 2 pindah wilayah tinggal 59 ya, Bang. Oke. Nah ini data istiqoah, memang istiqoah semua 76% istiqoah dengan bentuk pendamping obat. Jadi jemaah kita rata-rata lebih besar dengan pendamping obat yang harus dibawa. Kemudian istiqoah dengan pendamping orang 22%. Nah, ini lanjut lagi Bang Ahmad. Ini penyakit yang paling banyak penyakit kemarin adalah penyakit hipertensi dan penyakit kencing manis. Ini yang memperberat kemarin kita, termasuk banyak jemaah-jemaah yang resiko tinggi atau resi. Karena harus kita perhatikan baik penggunaan obatnya maupun dengan pendampingan. Lanjut Bang Ahmad. Ini kawan-kawan di puskesmas yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji, contoh. Lanjut lagi. Nah ini saya belum update. Ini penghargaan pemerintah Arab Saudi bagi kesehatan haji Indonesia. Saya belum update untuk yang 2023-2024. Karena jemaah haji Indonesia termasuk jemaah haji yang tertib dalam pelaksanaan haji di Arab Saudi, diberikan suatu penghargaan. Kemudian lanjut. Nah ini yang dapat kami sampaikan dari kawan-kawan semua. Alangkah tenang bumi Bengkayang, Allahumma indah sejuk di hati. Alhamdulillah senang terbayang, insyaallah akan berangkat haji dan memenuhi panggilan ilahi. Nah mungkin dari kawan-kawan kami dari
pemeriksaan kesehatan dari tim kesehatan telah berupaya bagaimana supaya jemaah haji kita ini berangkat semua dari mulai pendaftaran dipantau terus menerus sampai saya sendiri waktu kita pemeriksaan kesehatan kemarin pada wanti-wanti ini syarat untuk berangkatnya HbA1c-nya HbA1c-nya ini harus minimal di bawah 10. Ternyata pada saat kita melakukan pemeriksaan kemarin, kawan-kawan ada beberapa jemaah haji yang HbA1-nya tinggi sekali. Jadi wanti-wanti juga kemarin kan harus pemantauan selama tiap bulan kita gejot semari, kita sudah melakukan pemeriksaan dan alhamdulillah HbA1-nya sudah di bawah 10 semua. Ini saya sangat bersyukur sekali dari jemaah bapak-bapak ibu-ibu. Dan saya merasa berdosa juga kemarin karena aturan ini tidak bisa dirubah-rubah. Saya bilang ada kawan-kawan kemarin, saya tidak bisa bantu, yang penting bapak ibu-ibu minum obat rutin bisa, ya insya Allah dengan berobat yang secara rutin akhirnya HbA1-nya bisa terkendali. Kemudian ada juga jemaah kemarin di hasil pemeriksaan kardiomegali. Nah, ini ada penebalan jantung yang apabila di bawah 35% ini biasanya tidak bisa juga berangkat sampai jantungnya normal dan kembali normal di atas 40%. Dan alhamdulillah setelah dilakukan ekokardiografi ternyata jemaah haji kita bagus-bagus semua di ekokardio. Alhamdulillah saya pun sangat bersyukur juga kemarin, karena apabila ada yang mengalami jantung berat, nah ini juga nggak bisa berangkat. Nah, mungkin sama-sama kita jaga bapak-bapak ibu-ibu karena masih ada waktu selama 1 bulan, tanggal insya Allah tanggal 9 ya, 9 Mei. Jadi selama masa tunggu ini bapak-bapak ibu-ibu betul-betul mengontrol. Kalau yang dah ada penyakit kencing manis, minum obat teratur. Ada yang darah tingginya juga harus minum obat teratur. Jangan maksakan. Tadi betul-betul nasihat berjalannya luar biasa, larinya kencang-kencang. Nah, jadi istirahat banyak-banyak, baca Quran, baca buku manasik, ya insya Allah sampai kita masa tunggu selama 1 bulan ini kontrol untuk ke dokter, misalnya puskesmas untuk kontrol ulang, hentikan ulang darahnya atau cek yang paling tidak kalau yang ada diabetes mellitus atau kencing manisnya, cek kontrol glukosa darah sebelum berangkat. Dan mudah-mudahan dengan kita tadi daftarkan dalesumnya bisa mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin kami di sini menyampaikan, kita ada yang ditanyakan dari si manajemen ini, kebijakan dari pelaksanaan pemeriksaan kesehatan haji. Kemarin kita sudah sampaikan tips kesehatan haji, jadi saya tidak banyak menyampaikan tip-tip pelaksanaan kesehatan, manasik kesehatan hajinya. Iya, Mas. Akhirnya daftarnya tadi disuruh dibuatkan daftar. Nah, jadi minyak gosok, biasa kawan-kawan dia obat herbal, karena di pelakunya nanti akan kita sampaikan juga, akan kita kirim ke kantor KKK Migasnya, kantor karantina. Jadi dibuat bapak-bapak mau nak bawa tambahan obat, kalau misalnya pasilin lah, karena di sana ini kan pasilin nanti juga terdaftar. Ada juga nak bawa vitamin, biasanya vitamin untuk stamina tubuh, ya bolehlah dibawa, misalnya selama vitamin dalam bentuk tablet yang lebih mudah. Kalau nak bawa madu pun harus madu yang sifatnya saset, jangan sampai madu botol. Bawa si botol nanti pecah botolnya juga jadi masalah. Nah, saset juga senyaman. Jadi bisa
untuk daftar obat bawaan, obat tambahan mesti bisa disampaikan ke kami. Nah, yang nantinya kita akan entrikan dan kirim ke balai karantina. Nanti di Pontianak disahkan untuk obat yang dibawa. Kalau tidak tercantum nanti jadi masalah. Daftar obat yang tidak dibawa ternyata tidak ditulis. Nah ini bapak-bapak mungkin bisa nanti secepatnya karena kita masih berapa ya Bang Ahmad waktunya Bang Ahmad untuk obat-obatan? Sampai awal bulan. Nah, ini nanti kalau udah awal bulan dah dikirim ke Pontianak, nak buat tambah obat, nak bisa lagi. Nanti diberi interval oleh Bang Ahmad. Mungkin tadi lagi. Tapi saya sarankan untuk obat yang rutin, misalnya hipertensi, kencing manis, ini bapak-bapak hitung 40 hari. Jangan sampai obatnya tidak cukup. Nah, karena obatnya ini sudah sesuai resep dokter. Kalau obat tambahan itu terserah. Kalau obat pokok tadi mudah ada penyakit jantungnya, penyakit DM-nya memang sudah dihitung dari pagi sampai balik cukup. Mungkin Bapak, Pak Kelek. Melah sakit lutut ini Pak. Jadi kira-kira saya bawa obat apa kalau mau ke sana Pak? Pak kursi roda. Nah ini yang sakit Pak. Jadi bawa mau apa maksudnya? Jadi maksudku bawa obat apa? Konsultasi dengan dokter. Kami di sini hanya nanti Bapak konsultasikan dokter, minta resepkan dokter untuk membawa obat nyiluk-nyiluk. Tapi biasanya yang gunakan biasanya obat gosok itu penting juga, remason tetap dibawa. Nah, mesti kita obat yang paling banyak kita gunakan biasanya remason untuk menghilangkan pagal-pagal, minyak gunung hijau. Nah, ini bisa dicatat nanti disampaikan di anaknya juga. Tapi kalau berkaitan dengan pil-pilnya itu minta resepkan dengan dokter. Dokter puskesmas biasanya nanti dokter membuatkan resep keterangannya nanti sampaikan ke kami untuk direkap. Biasanya minta kalau udah dokter membuatnya, nah, nanti kita tetap direkap. Ya, terima kasih. Ya, Kolek. Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan tentang haji, tentang vaksinasi? Mudah-mudahan sehat Bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak ya. Amin. Ini tujuan kita dari saat kita pemeriksaan sehat, saat berangkat sehat, saat pelaksanaan ibadah hajinya sehat sampai pulang ke tanah air. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan sehat dan pulang sehat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada lagi untuk jamaah haji? Nah, karena saya akhiri dengan karena dari saya hanya diberi waktu ini, waktu 2 cukup. Mungkin dari Bang Ahmad ada mau disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, dan yang saya muliakan Bapak Ibu calon jamaah haji tahun 2025 Kabupaten Bengkayang. Sedikit saya menambahkan, mohon izin apa yang disampaikan Pak Anas tadi, sedikit banyak untuk menyempurnakanlah. Ya, ini saya. Mungkin agak berbeda dari foto. Jadi, saya belum haji, Pak Anas sudah haji. Tapi saya berdiri di depan Bapak-bapak, Ibu-ibu calon jamaah haji. Yang insya Allah balik-balik hajinya apa?
Mabrur. Alhamdulillah. Baik, silakan lanjut Pak. Oke. Saya tambahkan tentang imunisasi kembali, imunisasi calon jamaah haji. Lanjut lagi. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya, sudah deal ya, definisi imunisasi apa sih itu. Nah, dipahami saja yang saya tebalkan dan saya garis bawahi. Nah, lanjut lagi Pak. Nah, jenis imunisasinya ini ada 3, meningitis, meningokokus, poliomyelitis, dan influenza. Sebenarnya untuk aturan dari Kementerian Kesehatan ada 5. Nah, polio ini regulasinya dari Direktorat Haji Republik Indonesia juga. Ya, dan jadi yang akan kita mainkan nanti ini untuk Bapak Ibu, ya, ini. Nah, ada 3. Tapi untuk hari ini yang kita kasih ini dan ini, ya. Nah, influenza menyusul. Lagi Pak. Nah, apa tuh meningitis, meningokokus? Nah, kalau pernah lihat atau pernah tahu entah keluarga, tetangga dan sebagainya macam yang nggak sadar-sadar, yang kejang-kejang karena ada radang selaput otak, meningitis, ensefalitis, bagus-bagus namanya ya. Tapi kejadiannya tidak enak, fatal. Fatalitinya apa? Meninggal. Nah, jadi saya tekankan yang di sini jadwal pemberian sesuai usia dan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Ya, vaksin meningitis merupakan salah satu vaksin yang wajib untuk pelaku perjalanan ke negara endemis meningitis, salah satunya Saudi Arabia. Jadi Bapak Ibu kan pergi haji ke Saudi Arabia, nah, bukan ke Inggris, ya. Jadi di Saudi Arabia itu sebagai informasi itu termasuk negara yang endemis meningitis. Angka penyakit meningitisnya lumayan. Lagi Pak, lanjut Pak. Nah, ini poliomyelitis. Oke. Nah, ini juga diberikan pada orang dewasa pada kondisi tertentu. Sekarang Bapak Ibu ini kan masuk usia dewasa, bahkan lansia, dengan kondisi tertentu. Kita harus berangkat. Syarat berangkat itu apa? Biar bisa diterima di sana. Hari ini misalnya Bapak Ibu tidak mau, saya tidak mau vaksin. Silahkan, tapi ya batal berangkat. Di sana tidak akan diterima, tolak. Seperti itu. Karena wajib dari kerajaan King Saudi sana untuk meningitis dan beberapa vaksin lainnya. Silakan. Nah, ini surat edaran pemberian imunisasi poliomyelitis bagi jamaah haji reguler. Menindaklanjuti surat edaran Kepala Pusat Kesehatan Haji. Kementerian Kesehatan buat ini ada dasarnya dari surat Kementerian Haji. Jadi Kementerian Kesehatan juga tidak mandai-mandai. Oh, harus divaksin ini dan ini. Kok banyak benar yang mau disuntik saya nih, kan begitu. Dah tua pun dah, gitu. Nah, kita maunya kan Bapak Ibu pergi sehat, pulang sehat dan kuat. Seperti itu, oke? Lanjut Pak. Nah, kemarin pemberian vaksin, jadi saya informasikan kembali. Kita akan melaksanakan vaksinasi karena nanti sepertinya setelah zuhur atau sebelum zuhur ini kan penutupan manasik ya. Jadi setelah penutupan kita lakukan vaksinasi di sini. Jadi tenaga kesehatannya juga pun sudah kita sediakan 2 dokter, 1 cowok cewek dokternya, 1 koordinator imunisasi dan beberapa petugas kesehatan lainnya, termasuk saya, Pak Anas dan rekan-rekan dari Puskesmas Bengkayang yang akan melakukan vaksinasi di hari ini untuk nanti jamaah ya, ibu-ibu mungkin di musola yang lama ada di belakang situ sudah kita prepare tempatnya, jadi terpisah. Yang bapak-bapak di sini. Total di data saya, bapak-bapaknya jamaah laki-laki ada 31, untuk yang perempuan ada 28. Dan tambahan untuk yang wanita di bawah usia kurang dari 50 tahun, mungkin ada 9 sampai 10 orang lah. Akan kita cek kehamilannya. Kita PP tes, pakai tes pack. Oke, di hari ini juga. Kenapa kita tes? Tadi sudah disampaikan Pak Anas. Kalau hamil batal, mau nggak mau, suka nggak suka, senang nggak senang, artinya belum diundang. Deal? Siap Ibu Bapak? Ya. Oke, ya. Jadi nanti kenapa kita tes hamil ini nih sekarang? Nanti di Batam diperiksa kembali kan, jadi sebelum di Batam diperiksa ya kita
Udah kok di hari ini, oh udah rentang sekitar 4 minggu, masih aman, kan begitu. Ah, ini nggak kaget. Ada juga cerita beberapa tahun lalu, beberapa jamaah di Sintang ya Pak ya. Tes hamil di Batam, udah sampai Batam loh. Hamil gagal, gagal berangkat. Nah, untuk informasi tambahan, untuk vaksin ini gratis. Meningitis dan polio gratis, tanpa biaya. Untuk tes kehamilannya berbayar. Bapak-bapak kan nggak mungkin saya tes Pak, ya. Satu orangnya 20.000 ya untuk tes kehamilannya. Jadi itu untuk bayarnya bayar apa? Bayar BMHP ya kan, alat tesnya, terus urinnya dan petugasnya itu saja. Dan untuk vaksin influenza itu berbayar Bapak Ibu. Yang influenza ya. Nah, walaupun secara aturan vaksin influenza itu disarankan, tapi kita untuk mencegah kemungkinan terjadi apa-apa sebelum berangkat ya, di sana mana bukti influenza? Kalau tidak ada, oh tidak bisa. Kita vaksin lah di sini dan kita coba fasilitasi. Kemungkinan nanti di tanggal 7 Mei akan kita informasikan kembali. Karena saya dan rekan-rekan di bidang pelayanan kesehatan dinas kesehatan ini mutar-mutar sudah Pak. Dari Jakarta, dari Pontianak, nanyai ada nggak influenza kosong, ada nggak influenza kosong. Kapan tersedianya? Kemungkinan di awal Mei, tanggal 4. Jadi kalau tanggal 4 sudah ready, tanggal 5-nya kami informasikan, tanggal 7-nya bisa kita suntik kembali. Untuk vaksin influenzanya. Untuk biayanya mungkin nanti di awal bulan kita sampaikan. Kalau tahun lalu di angka berapa Pak Mas? Sekitar 200 sampai 300 ribu per orang. Per orang. Nah, kalau mau ngasih kami lebih pun boleh. Tapi enggak lah. 200 ribu dan macam itu sudah termasuk harga vaksin, BMHP, bahan medis habis pakai, dan biaya petugas. Itu saja. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Lanjut dulu Pak. Nah, ini rangkuman saya untuk beberapa penyakit berdasarkan diagnosa yang ada di hasil medical check up Ibu Bapak semua. Jadi memang hampir rata-rata darah tinggi, kencing manis, ya rata-rata ke sana bawa gula, hyperlipid, kelebihan lemak. Nah ini saya kuningkan sengaja. Ini sebenarnya nama-nama jamaah, tapi tidak akan saya tampilkan, nggak boleh ya. Ini data jamaah risiko tinggi berat dari Provinsi Kalimantan Barat. Seluruh Kabupaten Kalimantan Barat, Bengkayang ada 8, angka ke-9-nya itu Kabupaten Kayong. Jadi saya tampilkan Bengkayang saja. Nah, pria ada 2 orang, wanita ada 6 orang. Nah, risiko tinggi berat. Ini tidak menutup umur 65, 7, tidak harus tua. Bahkan ada yang usia 50-an loh. Karena berdasarkan risiko penyakitnya. Nah, risiko tinggi berdasarkan penyakitnya. Lanjut Pak. Nah, ini salah satu tips menjaga kesehatan selama beribadah haji. Lanjut Pak. Oke, karena perbedaan cuaca antara sini dengan sana, mungkin kalau ibu bapak buka handphonenya ada ada suhu cuaca hari ini di handphone saya 28 derajat. Kalau di sana mungkin bisa 39, 40. Badannya kalau 39, 40 itu bahkan kayak demam ini ya. Gimana kalau di sana? Suhu ruangan, suhu cuaca loh. Suhu luar ruangan dan ruangan mungkin. Lanjut Pak. Nah, 3 tips saja lah. Ini saya materi ini dari unit pelaksana kesehatan haji Kementerian Kesehatan, membawa payung dan menghindari heat stroke atau sengatan panas. Hindari kegiatan di luar rangkaian ibadah haji. Kalau memang tidak ada kegiatan yang memang rangkaian ibadah wajib ya, terutama yang di luar ruangan, hindari. Jangan capek-capek ya. Syarat wajibnya penuhi, syarat sunnahnya bisa dilakukan, lakukan. Tidak bisa dilakukan, tidak berdosa enggak? Tidak, ya kan? Mencukupi asupan air dalam tubuh. Cukup minum biar tidak mendehidrasi. Minum sering-sering, bukan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nih, satu botol aqua 1 liter sekali teguk. Itu banyak, kembung perut Bapak Ibu. Tapi kalau sering, 10 menit 1 gelas, 15 menit setengah gelas. Sering. Nah, itu sering.
cara menjaga asupan air dalam tubuh untuk biar tidak dehidrasi. Lanjut Pak. Nah, lagi hindari kelelahan. Nah, karena tenaga medis juga semua di sana terbatas. Nah, ya, ini Pak, sekali lagi saya tekankan, Bapak Ibu semua, nah di sini kita saling sharing-sharing saja. Nah, untuk itu saya sampaikan, itu jaga iman, jaga perilaku, pikiran dan kesehatan selama di tanah suci. Selalu ingat bahwa banyak keluarga yang menanti kedatangan kembali ke Ibu Pertiwi. Semoga kembali sebagai haji mabrur dan diridhoi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amar yang telah memaparkan tentang materi kesehatan. Semuanya asik ya, terkait tadi. Cek. Jadi, tapi nanti suntik meningitis, masih ya? Ada meningitis dan polio. Ya, meningitis dan polio gratis ya? Meningitis dan polio gratis. Gratis. Ya, berarti yang berbayar itu influenza. Terima kasih mengucapkan telah memaparkan materi. Karena kita sebelum masuk materi selanjutnya kita break sebentar karena sebenarnya jadwal 9.45 ini masuk jadwal Pak Haji Jahri. Jadi dari kami mengucapkan terima kasih. Izin Pak, saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Bapak Ibu, untuk yang meningitis mungkin Bapak Ibu di tahun lalu atau kurun waktu hari ini 2 tahun ke belakang yang sudah meningitis itu tidak suntik lagi bisa. Karena rentang waktu meningitis itu berlaku 2 tahun. Semisal Bapak Ibu nih Ramadan kemarin ada umroh, kan pasti meningitis tuh. Nah itu boleh untuk tidak vaksin lagi untuk meningitisnya. Jadi terima polio saja. Tapi saya minta tolong bukti vaksinasinya lampirkan. Karena akan kami entry tanggal suntik dan nomor vaksin yang masuk. Mungkin kemarin ada beberapa jamaah yang info ke saya udah meningitis waktu umroh kemarin, tahun lalu, Agustus atau bulan September, nggak salah. Boleh, silakan lampirkan. Dan minta tolong nanti pas pelaksanaan vaksinasi, fotokopi KTP disediakan Bapak Ibu. Sudah, fotokopi KTP sudah. Aman. Yang tahun lalu sudah, berarti tidak lagi meningitis. Tidak terdeteksi tidak. Kalau ketika masukkan NIK, seandainya kalau hilang, terdeteksi enggak? Cukup masukkan NIK gitu. Oh, sudah. Oke, nanti. Insya Allah sih ada beberapa jamaah yang masih kita lihat kartu buku kuningnya tuh ada di kita. Jadi Bapak Ibu silahkan menikmati snack. Tapi tidak keluar dari ruangan karena kita lanjut materi terakhir. Sebelum zuhur.